Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai dengan 19. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan berdoa memohon bijaksana dari Tuhan, agar kiranya renungan pada hari ini menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan pembelajaran dari firman ini. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman dan menerima pengajaran dari firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Kami mau merenungkan, merefleksikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami untuk mengerti, kiranya kami menjadi pelaku dengan benar apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk taat kepadamu. Kasihanilah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, tulah yang ketiga ini, debu tanah menjadi nyamuk. Nyamuk binatang kecil sekali. Memang bisa membawa penyakit seperti demam berdarah dan yang lain-lain. Tetapi kalau debu menjadi nyamuk, berapa banyak debu yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di tanah yang kalau kita berjalan, tentu banyak sekali. Nah, sebanyak itulah jumlah nyamuk yang ada di tanah Mesir sebagai penghukuman Allah atas Firaun dan Mesir. Para ahli nujum, orang-orang Mesir itu tidak mampu membuat dari debu menjadi nyamuk. Dan mereka angkat tangan, menyerah. Dan statement mereka, ini tangan Tuhan Allah. Ini tidak mungkin ditiru oleh siapapun. Ini kekuatan yang luar biasa. Kalau air menjadi darah, dari air yang ada di Sungai Nil dan air yang ada di tempat lain keluar katak, itu masih mungkin mereka lakukan, mereka tiru, walaupun tidak ada artinya dan tidak ada maknanya. Karena tetap yang mengalami kesulitan adalah Firaun, istananya, dan seluruh Mesir, khususnya orang-orang Mesir. Kalau debu tanah menjadi nyamuk, ini tidak mungkin dapat ditiru. Dan para ahli orang Mesir ini sudah memberi laporan kepada Firaun bahwa ini serius. Lebih serius dari penghukuman pertama dan kedua. Kira-kira seperti itu yang dapat mereka rasakan. Tetapi Firaun tetap keras hati karena memang Tuhan sudah menyatakan bahwa pertama Firaun dikeraskan hatinya dan Firaun akan berespon dengan kekerasan hatinya. Mengapa demikian? Ini menggambarkan keberadaan manusia yang memang kalau sudah keras hati tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali Tuhan membuka hatinya dan melembutkan hatinya. Jadi ini bukan sesuatu yang disebut permainan psikologis, bukan. Atau ini adalah suasana yang dibiasakan keras hati menjadi keras hati. Tidak demikian. Ini bukan gejala psikologi, ini bukan persoalan rutin kebiasaan, tetapi ini memang ada kuasa Tuhan yang menahan dan menekan hatinya Firaun untuk lembut hati. Sehingga ia keras hati. Dari dirinya memang sudah ada sikap tindakan yang keras hati. Bukankah ini gambaran seluruh umat manusia? Kita sebagai manusia yang berdosa acap kali keras hati di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lembut hati menerima firman, menaati kehendak Tuhan, bahkan kita mau memberontak kepada Tuhan. Tetapi
Kalau Tuhan membuka hati kita, melembutkan hati kita yang keras akan runtuh dan tidak berdaya menghadapi kasih, belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak mungkin bisa mengubah diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Ketidakmungkinan itu karena kita memang sudah rusak total dan tidak mampu total untuk memperbaiki diri. Para psikolog, orang-orang cerdik dan bijaksana hanya mampu memberikan usulan dan strategi untuk perubahan pada diri seseorang agar taat dan hidup baik benar. Tetapi kenyataannya tidak bisa demikian, karena hati manusia itu di bawah kendali Allah. Di sini, tulah yang ketiga ini, sesungguhnya tulah yang lebih dahsyat dari air menjadi darah, keluar katak dari sungai. Kalau kita baca pada bagian ayat ini, nampak tidak ada upaya lain dari Firaun untuk berdoa, memohon pertolongan, supaya nyamuk itu hilang. Di sini menggambarkan Firaun tidak lagi meminta doa kepada Tuhan dari Musa. Dan Musa tidak berdoa juga kepada Tuhan mengenai nyamuk itu supaya dihilangkan, dilenyapkan, dicabut penghukuman Tuhan atas Firaun dan Mesir. Ini satu-satunya yang bisa dikatakan bagaimana Firaun berespon meminta supaya nyamuk-nyamuk itu disingkirkan, karena pada tulah-tulah berikutnya dan tulah sebelumnya, Firaun masih meminta paling tidak permohonan supaya tulah-tulah itu bisa disingkirkan. Tapi di dalam tulah ketiga tidak demikian. Hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui para nabinya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan sudah menyatakan firman, kita masih bersikeras hati, makin keras makin dibiarkan. Jangan mengeraskan hati kita. Tetapi kalau kita bisa mengeraskan hati dan kita bisa melembutkan hati, semua di dalam kendali Tuhan. Mari kita belajar pada bagian ini yang pertama, bahwa ada yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kecuali oleh Tuhan. Baik itu kekuatan yang kita biasa kerjakan, atau kekuatan supranatural yang bukan dari Tuhan, kuasa gelap, itu tidak bisa menjangkau atau melampaui apa yang Tuhan kerjakan. Karena memang Dia berdaulat, Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, bahwa kekerasan hati tidak berfaedah apapun. Tidak berfaedah apapun. Justru merusak, menghancurkan. Mari kita belajar untuk lembut hati. Yang ketiga, dengar suara firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya. Perhatikan dan simak baik-baik, kiranya kita dapat menaati kebenaran firman. Kiranya apa yang saya sebutkan tadi menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan firman dan renungan singkat untuk mengerti kehendak-Mu. Berkati sertai pimpin setiap kami untuk mau mendengar firman, tidak mengeraskan hati, dan mau taat kepadamu. Tolong kasihani kami ya Bapa. Biarlah kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu. Jauhkanlah kami dari hukuman-Mu karena kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin langkah kami untuk menjalankan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.